Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sahabat pintar semuanya. Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia. Tetap semangat dan tak boleh lelah untuk terus belajar. Kali ini kita belajar tentang tema 6 subtema 2 pembelajaran 1. Amatilah gambar ini. Ceritakan pendapatmu tentang gambar tersebut. Apakah kamu melihat jenis pekerjaan yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Untuk mengetahui jenis pekerjaan orang pada gambar di atas, bacalah kisah berikut ini. Kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru, bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Sangita Lahman, nama wanita muda itu, ia adalah seorang dokter, yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya, akan tetapi, lama-kelamaan, ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Siapakah Sangita Lahman? Sangita Lahman adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. 2. Mengapa ia ingin menjadi guru? Ia menjadi guru berawal dari kepeduliannya terhadap pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus. 3. Sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sangita untuk menjadi guru yang baik? Sikap kepeduliannya terhadap anak-anak prasekolah dan anak-anak berkebutuhan khusus. 4. Menurutmu, sikap apakah yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik? Diperlukan sikap peduli terhadap kebutuhan anak-anak, kasih sayang tanpa membedakan anak-anak, dan sikap tanggung jawab terhadap masa depan anak. Sekarang kita belajar tentang puisi ya. Setiap orang memiliki cita-cita yang baik, oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-citamu. Adakah di antaramu yang ingin menjadi dokter? Bacalah puisi berikut ini di dalam hati, perhatikanlah bagian-bagian di dalam puisi dengan seksama. Sekarang kita menjawab pertanyaan berdasarkan puisi di atas. 1. Apakah judul puisi tersebut? Puisi di atas berjudul Cita-Citaku. 2. Siapakah yang membuat puisi tersebut? Puisi tersebut dibuat oleh M. Ridwan Hafiz. 3. Bercerita tentang apakah puisi tersebut? Puisi tersebut bercerita tentang cita-cita menjadi seorang dokter. 4. Apakah yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Puisi pada pembelajaran sebelumnya memiliki bait dan rima, sedangkan pada puisi di atas tidak memiliki bait dan rima. 5. Buatlah sebuah gambar yang dapat mewakili isi puisi tersebut. Gambar yang mewakili isi puisi tersebut adalah tentang dokter yang selalu ceria dalam merawat pasiennya. Selanjutnya kita mempelajari tentang daur hidup hewan. Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya.
Daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air, seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya, kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur, sama dengan kecoa. Ketika telur capung menetas ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Ada 2 macam metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tak sempurna. Metamorfosis sempurna contohnya: kupu-kupu, katak, lalat, nyamuk, dan lebah madu. Metamorfosis tidak sempurna contohnya: belalang, kecoa, capung, rayap, dan jangkrik. Carilah informasi tentang daur hidup 2 ekor hewan yang berbeda. Catatlah semua informasimu di dalam diagram berikut ini. Lakukan untuk kedua hewan yang telah kamu pilih dari tabel yang tersedia. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Kucing baru lahir berukuran kecil, sedikit rambut, dan bergerak lamban. Setelah beberapa bulan, tubuhnya membesar, rambut semakin banyak, bergeraknya pun lincah, dan tumbuh menjadi dewasa. Jenis daur hidupnya tanpa metamorfosis. Kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kecoa diletakkan berkelompok. Setelah beberapa lama, menetas, menjadi nimfa. Bentuknya seperti kecoa dewasa tapi tak bersayap. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai tumbuh menjadi dewasa. Jenis daur hidupnya metamorfosis tak sempurna. Lengkapilah tabel berikut untuk mendapat kesamaan dan perbedaan antara kedua daur hidup hewan pilihanmu. Perbedaan antara kucing dan kecoa. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan, kecoa dengan cara bertelur. Kucing tidak mengalami metamorfosis. Kecoa mengalami metamorfosis tak sempurna. Kucing tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Kecoa mengalaminya. Kesamaan antara kucing dan kecoa. Kucing dan kecoa sama-sama mengalami tahap hewan muda. Kucing dan kecoa sama-sama mengalami perubahan ukuran tubuh menjadi semakin besar. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna contohnya: kupu-kupu, katak, nyamuk, lalat, lebah madu. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna contohnya: belalang, kecoa, capung, rayap, jangkrik. Hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis contohnya: kucing, kambing, ayam, kelinci, merpati.